Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Poris Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, Dekat iya, situ iya. Pondo. Siap, Bang dah. Tadi diajakin sih, dikasih tahu sama mualaf tuh Dim-Dim. Dim-Dim tuh deket sini rumahnya. Tadi subuh baru kenal. Kok masuk, katanya Gerunda tuh lagi debat. Aduh, nggak kuat melek, saya bilang. Saya nggak kuat melek. Iya, di follow. Alhamdulillah ada yang follow. Saya dulu tuh nggak pernah mau ke TikTok itu, Bang Fandi. Sebab setiap buka TikTok itu yang keluar ya orang kekurangan baju. Bukan, Iya sih. iya, bukan saya nggak suka sama wanita kurang baju. Saya suka wanita, cuman ya itu dia, masih harum saja. Jadi saya membatasi. Nih karena kemarin hari Sabtu dikasih tahu sama Natalia kalau manfaatnya itu luar biasa. Ya, saya masuk. Saya bilang juga, saya nggak ahli kristolog. Kata dia, kok Aziz kan berasal dari Protestan, sedikit banyak pasti tahu, katanya. Sambil belajar lah sama guru-guru kita, gitu kan. Saya sering jumpa atau komunikasi dengan Mbak Natalia dan suami. Iya, makasih abang-abang yang follow semuanya. Terima kasih. Saya tuh sering ngisi bareng ini waktunya dengan Mbak Natalia, pernah sekali ngisi gitu ya. Terus waktunya kita tuh keluar kandang tuh sering berbarengan, cuman kadang ya salip-salipan kayak gitu. Kita keluar kandang maksudnya ngisi di luar gitu Bang Fandi. Bukan keluar kandang kuda ya. Kalau kandang kuda masuk malahan gitu. Masuk kandang kuda. Nah kita nih emang Angeli, bukan Natalia Angeli, Iriani. Ya, namanya Natalia Iriani. Ya, Itu nama baptis dia dulu, tapi nama Islam dia Khadijah. Ya, Khadijah. Tapi kalau di Komal saya dia dipanggil Angeli. Oh, Angeli. Ya, kalau saya panggil Angeli dia. Berarti saya yang salah ya. Iya, gitu. Enggak, kalau di Komal saya itu panggilan khusus untuk dia Angeli. Oh, Angeli. Galak nggak tuh di Komal Abang Fan? Wah, kadang-kadang galak dia. Kadang-kadang galak. Oh gitu ya. Cuman biasanya kalau wanita karena cantik diterima saja biasanya. Ngomelnya wanita kadang dinikmati kalau cantik gitu. Beda kalau kita laki-laki ngomel, mereka biasanya empat aja sudah. Dia sampai marah loh kok. Kalau aku panggil Angeli, Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uni. Ya, ya kita apa kabar Koko? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi tadi kita membahas tentang fakta-fakta menarik yang kita kita tampilkan di ruang dialektika ini sebagai pertama kita menjawab mengkomparasi tuduhan-tuduhan dari para salibis atau para orientalis, para polemikus, Polikardus dan juga para apologet Kristen yang selama ini selalu saja berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya mereka selalu saja kalau tidak membahas 72 bidadari, kalau tidak poligami. Nah, jadi saya dan Bang Zuma mempertontonkan kepada publik bahwa ternyata realitas konkretnya justru yang banyak mengaktualisasikan persundalan itu dari kalangan Kristen sendiri dengan data-data valid yang kita bawa. Sementara kita sebagai para apologet Islam tidak menafikan yang namanya umat Islam itu tidak pernah mengaku punya roh Tuhan. Kita mengatakan Islam dengan Muslim itu berbeda. Muslim adalah pelakunya, Islam itu adalah dinnya. Dan bahkan ada orang yang terlihat Islam, dia belum tentu Islam. Maksudnya adalah Islam itu tidak dilihat dari penampilannya. Ya, Islam itu dilihat dari perilakunya dan sesuai dengan ajarannya. Kalau kita bicara ajaran, berapa banyak ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan batasan-batasan mana yang hak, mana yang batil. Nah, tadi kita membawa
tentang pencabulan-pencabulan di gereja-gereja Katolik di seluruh negara dengan korban dan pelaku hampir ratusan ribu. Dimana ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai oknum, bahkan PBB pun turun tangan untuk mengecam. Nah, itu kalau yang kita bahas. Dan mungkin saya lanjut ke tema yang lebih seram-seram dan mengerikan juga, yaitu tentang pembunuhan. Bagaimana umat yang mengaku ajaran mereka adalah ajaran paling kasih, ternyata secara realitas justru yang paling banyak membunuh itu dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi saya akan coba untuk memberikan data-data valid terkait tentang pembunuhan-pembunuhan keji yang dilakukan bukan dari oknum tetapi boleh dikatakan sebagai komunal begitu. Nanti saya akan minta waktu beberapa menit untuk membuka data dulu. Silakan dilanjut dulu Bang Uco, Mbak Kokolo, dan juga mungkin Bang Zuma kalau sudah monitor silakan buka mic Bang Zuma. Kalau belum saya akan lanjut menunjukkan bukti-bukti, fakta-fakta otentik bahwa mereka yang mengaku sebagai ajaran kasih ini justru sejarahnya, realitasnya, fakta-faktanya menunjukkan mereka lah yang paling keji selama sepanjang sejarah, dengan adanya sejarah-sejarah yang mungkin bisa kita buka pada siang kali ini. Begitu Kolo. Izin saya mengambil data dulu. Monggo silahkan Uni. Kita harus pakai data dan apa yang kita katakan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan ada datanya. Ya, sebab kenapa? Nanti mereka nggak bisa ngomong. Tapi kadang kita juga punya data juga, mereka pasti ya banyak alasan lah. Kalau sudah kalah alasan biasanya noise mereka itu nyerocos saja. Walaupun salah tetap aja nyerocos. Ya mereka biasanya memang dari sisi-sisi Islam itu masalah poligami biasanya yang diserang biasanya ya. Sedikit sambil nunggu Uni buka data, saya kebetulan orang pemerhati poligami. Jadi sebenarnya Islam itu hadir itu membatasi jumlah poligami, bukan membuka. Kalau kita lihat Solomon atau Sulaiman itu istrinya berapa, kan gitu kan? Ibu, Ya. 300 gundik. Tuh disebutnya gundik pula kan gitu. Terus ada gundiknya. Nah David saja berapa tuh, Daud itu. Jadi sebenarnya nah rasul-rasul ini atau nabi-nabi ini juga ada di Kristen. Nah mereka saja yang menutup gitu, menutup diri. Kalau kebetulan ngangkat sejarah Cina lebih parah lagi. Genghis Khan sejarah Cina, sejarah sana. Raja-raja Cina itu berapa istrinya? Rata-rata ratusan bahkan ribuan. Kalau misalnya Genghis Khan sendiri sampai berapa persen penduduk dunia itu diduga itu adalah Gendia kan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mau menyudutkan Islam dari segi poligami itu salah. Islam itu justru membatasi poligami dan mengangkat hak wanita setinggi-tingginya, sewajarnya, sekodratnya. Salah satunya adalah dengan dinikahinnya Ummul Mukminin yang berasal dari hamba sahaya itu kan oleh Rasulullah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Islam itu justru agama yang paling mengangkat martabat wanita. Bahkan laki-laki itu tidak boleh menyakiti wanita, istri-istrinya. Bahkan yang memuliakan istrinya adalah laki-laki terbaik. Yang terbaik untuk keluarganya itu laki-laki terbaik. Bahkan dalam perang pun yang sudah bunuh-bunuhan, umat Islam itu sangat dilarang untuk membunuh anak kecil, wanita, dan orang tua. Bahkan pohon pun dilarang ditebang kalau nggak ada perlunya. Sebenarnya fakta-fakta yang mau mereka cungkir balikkan itu karena mereka kadang cuman baca itu sekilas dua kilas saja. Mereka nggak baca yang lain. Nah ini permasalahannya. Jadi kalau kita membahas segala sesuatu, coba pelajari apa yang akan kita bahas itu. Terus open mind. Jangan terkungkung, jangan ditutup. Nantinya jatuhnya debat kusir tuh. Ya gitu sebenarnya. Makanya saya kadang suka tertawa kalau Islam itu diserang dari sisi poligami itu saya ketawa kadang. Atau dibilang agama penuh darah, saya ketawa. Di Indonesia itu Islam tuh nyebar itu nggak pakai itu, lebih banyak itu dengan pernikahan dan perdagangan, kultur gitu. Jadi apa yang dimusuhin dari Islam? Toh
Bahkan kalau kita lihat ya, sejarah awal saja umat Islam datang, Khalid bin Walid yang memusuhi Rasulullah, begitu masuk Islam tuh langsung diterima baik gitu loh, seolah-olah nggak pernah perang gitu. Khalid bin Walid dengan Rasulullah, tidak pernah perang dengan Umar bin Khattab, seolah-olah Khalid bin Walid itu nggak pernah kafir gitu. Jadi begitu masuk ke Islam, berperang di jalan Allah, langsung semuanya tuh Islami kayak gitu. Oke, izin ke kita mulai ya, melihat membaca data kembali ya. Saya ambil data dari fifa.co.id. Teman-teman boleh mengkritisi data ini, tidak masalah karena kita bebas mengkritisi data. Judul publishnya adalah 10 kota paling banyak pembunuhan di dunia tahun 2022 ya, menurut versi fifa.co.id. Dan peringkat-peringkatnya di sini ditunjukkan, teman-teman boleh kita lihat. Pertama, tingkat ke-10 adalah Venezuela. Kemudian kita lanjut. Ini ada Brazil. Natal. Brazil. Venezuela. Terus apa lagi ya? Meksiko, Venezuela. Ya, jadi bentar saya tutup dulu. Jadi kalau kita bicara tentang data, kita melihat dari tunggu. Ini tadi sampai yang paling tinggi ya. Kita lihat yang paling nomor 1. Yang paling tinggi itu Tijuana, Meksiko. Yang paling tinggi Meksiko. 10 negara ini didominasi oleh mereka yang beragama apa? Kristen. Ya. Ini. Jadi seharusnya secara, kalau kita bicara doktrin bahwa mereka mengaku punya Roh Kudus, maka dipastikan harusnya di mayoritas Kristen tidak terjadi banyak pembunuhan, harusnya, kalau mereka mengaku mereka punya Roh Kudus. Begitu. Saya pernah melihat sebuah podcast seseorang yang sedang berdiskusi tentang iman dengan salah satu TikToker yang cukup terkenal di TikTok. Itu dia bilang begini, kamu lihat dong, negara-negara yang hancur itu sekarang itu negara-negara Islam. Maka si TikToker ini langsung bilang bahwa coba kamu perhatikan ketika negara-negara Islam bermasalah, siapa di balik itu semua? Nggak jauh-jauh, Amerika. Pasti ada keterlibatan Amerika. Jadi menariknya adalah ketika umat Islam itu berperang satu sama lain, ada mereka-mereka yang mengaku si paling kasih berdiri di belakangnya. Yang kedua, negara-negara yang paling banyak membunuh justru dihuni oleh mereka pengikut Kristus. Yang ketiga adalah ketika kalau kita bahas terkait tentang data banyaknya pembunuhan terjadi di dunia, secara sejarah justru sejarah penting, secara sejarah besar itu didominasi oleh gereja. Contoh terjadinya abad ke-8. Siapa yang memiliki otoritas tertinggi di zaman abad ke-8? Gereja. Terjadinya Holocaust. Bahkan Ibu Rita Wahyu sendiri memberikan data-data di dalam website Sarapan Pagi Biblikal bahwa ternyata Martin Luther, bapak reformasi gereja Protestan, adalah orang yang ikut andil membawa ide dan gagasan kebencian terhadap orang Yahudi. Sehingga Nazi pada waktu itu adalah orang-orang yang juga terpengaruh dengan buku-buku yang dikarang oleh Martin Luther terkait kebenciannya terhadap Yahudi. Itu fakta yang tidak bisa kalian lari darinya. Nah, kemudian Inkuisisi Spanyol, korbannya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana keadaan umat Islam yang bertarung sesama mereka, mari kita lihat ketika si Presiden Amerika mengumumkan bahwa ada senjata nuklir, ternyata sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, memang betul, saya akui umat Islam ini sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW akan hancur sesama mereka. Kami ini umat yang, inilah kekurangan umat Islam itu gampang diadu domba. Itu secara sejarah itu
bukan kita yang membunuh karena kejahatan kita, tapi kita diadu domba. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Nah, yang kedua adalah bukti kalau kita gampang diadu domba, kita gampang taklid buta kepada satu tokoh lalu menafikan tokoh yang lain yang juga memiliki keilmuan. Itu saya harus bawa, kita harus objektif, guys. Kita nggak bisa untuk membongkar kebusukan agama Kristen saja, tapi kita juga harus imbangkan bahwa kita harus merefleksi diri dan berkaca diri. Kekurangan kita adalah gampang diadu domba. Maka dengan adanya data-data seperti ini sudah cukup kita berhenti diadu domba. Terkait tentang perbedaan habaib, apa untungnya bagi kita? Ini saya bawa ke ranah yang lebih luas ya. Nah, maksud saya adalah kita memang tidak pernah mengklaim punya roh Tuhan dalam diri kita. Sehingga andai pun kita khilaf, itu sesuatu yang masih make sense, logika, karena kita punya free will. Kita bisa salah. Tapi ketika ada umat yang mengaku dosanya telah ditebus dan memiliki roh Tuhan di dalam dirinya, tapi justru dari mereka sendiri yang paling banyak membantai manusia secara sejarah. Begitu. Nah, ini yang saya katakan, kebenaran itu adanya kesesuaian antara klaim dengan realitas. Kalau klaimnya kalian punya Roh Kudus, maka seharusnya kalian adalah orang-orang yang pasti tidak akan pernah salah. Karena ada gini, saya juga belajar yang disebut dengan denominasi dalam ilmu soteriologi di Kristen. Yang di dalam ilmu soteriologi adalah konsep keselamatan dalam iman Kristen itu ada perbedaan denom besar. Pertama universal, yang kedua Calvinis, yang ketiga Armenian. Universal ini menganggap Tuhan itu pasti menyelamatkan semua orang, gak peduli mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah ini, jadi itu menurut orang universal, dan ini dianut oleh Katolik di mana waktu Konsili Vatikan kedua. Yang kedua itu Calvinis, ini dianut oleh Protestan mayoritas. Seperti Pendeta Esra Solu dan Budi Asali, di mana apa? Suka-suka Tuhan mau menyelamatkan. Bukan karena kalian berbuat baik Tuhan kalian menyelamatkan. Bukan, suka-sukanya aja. Dia mau pilih orang jahat, suka-suka dia. Dia mau pilih pesundal, suka-suka dia. Bahkan banyak justru dalil yang bisa saya tunjukkan. Tuhan kalian lebih senang menyelamatkan penjahat ketimbang orang benar. Karena memang dalilnya Yesus datang untuk para penjahat. Faktanya apa? Paulus penjahat mengaku diselamatkan Yesus. Hansip Romawi yang menusuk lambung Yesus, Longinus, menjadi santo kemudian. Artinya apa? Pernah saya katakan dalam denominasi Calvinis, maka orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang beruntung ketimbang orang-orang baik. Karena kalau kita lihat, Yesus selalu saja membiarkan orang-orang jahat dengan dosa-dosanya dan tidak dihukum. Contoh pesundal. Pesundal yang dihadapi Yesus tidak rajam. Baginda Muhammad SAW berkata, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya. Itu diimplementasikan oleh Sayyidina Umar ketika anaknya bermaksiat, maka dicambuk sampai wafat. Dalam Islam itu tidak ada cerita bahwa kami percaya dengan syariat lalu kami bantai itu syariat. Ya, tetapi ketika ada pertaubatan, bahkan kafarat pun tetap harus kami jalani. Ketika pun ada pertaubatan, keadilan Allah tetap harus ditegakkan. Begitu Islam. Bagaimana dengan Kristen? Calvinis mengakui bahwa kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk diselamatkan, maka keselamatannya tidak akan pindah-pindah. Even dia koruptor sekalipun. Lalu bagaimana dengan Armenian? Armenian jauh lebih make sense. Kenapa saya katakan? Karena Armenian percaya bahwa keselamatan itu ya karena pilihan. Kalau kalian memilih untuk dipilih Yesus, ya sudah. Nah, dan masalahnya adalah ajaran ini kontradiksi dan mereka punya ayatnya semua. Armenian punya ayatnya, Calvinis punya ayatnya, Universal punya ayatnya. Pirtinyi ini yang betul yang mana? Nah, ini saya katakan, kenapa ada pertentangan dalam ajaran yang krusial dan fundamental dalam iman kalian? Karena kalian mendapatkan dalil-dalil dari perkataan-perkataan, prasangka-prasangka, halusinasi, atau yang disebut dengan angan-angan dan cita-cita para penulis kitab kalian yang anonim, tak tahu siapa. Bagaimana dengan Islam? Adakah sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam Islam? Sesesat-sesatnya umat Islam, sebidat-bidatnya umat Islam, baik itu kalangan Mu'tazilah, kalangan Mujassimah, kalangan Syiah, kalangan Jabariyah, kalangan Qadariyah,
Apakah ada di antara mereka yang bersengketa tentang siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana kedudukan Al-Quran? Maka yang mereka pertentangkan rata-rata adalah sesuatu yang mereka tak mampu indra. Itu kebanyakan dalam Islam. Hal yang memang kata Allah, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi bagaimana dalam Kristen? Perkara Yesus ini anak manusia, dua hipostatis union atau monarki monarkisme aja kalian masih sampai detik ini kalian masih bertolak belakang. Saling baku hantam, saling menganatema, terjadi skisma besar. Contoh tahun 1952, 05, 52 apa 05. Terjadi skisma besar antara Katolik dengan Ortodok. Berbeda tentang syahadatnya, berbeda. Kemudian berbeda tentang keselamatannya, jumlah kitabnya. Itu fundamental, kawan. Nah, jadi kenapa kami selalu berdiskusi? Karena memang bukan hanya secara eksternal, di internal kalian saja terjadi skisma dan juga anatema. Apa artinya itu skisma? Skisma itu artinya pertikaian. Anatema apa? Anatema ini apa? Mempersekusi pemikiran orang lain itu terjadi di agama kalian. Nah, jadi mungkin itu Kokolo materi selanjutnya. Jadi tadi kita membuktikan bahwa mayoritas Kristen lebih banyak melakukan pencabulan di gerejanya dengan jumlah nominal ratusan ribu korban, ratusan ribu pelaku terjadi di gereja, dan juga itu masa by masa dan merata di seluruh Eropa. Yang kedua adalah konflik pembunuhan, di mana secara data sendiri ditunjukkan negara paling banyak membunuh justru didominasi oleh penganut agama Kristen. Perang-perang besar, Perang Dunia Pertama, Perang Salib, Perang Terkejip, itu justru didominasi oleh Kristen. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Sopronius yang memberikan kunci kepada Umar menjadi asbab 400 tahun lamanya Yerusalem dalam keadaan damai di bawah pemimpin khalifah, di mana di dalam ada 3 agama. Nah, ini perbandingan kita. Itu mungkin Kokolo, silakan ditanggapi, silakan ditambahkan. Udah bagus Uni, udah bagus sudah. Itu saja diangkat juga mereka sudah nggak bisa bunyi kali. Ada materi selanjutnya, pembuat film porno terbesar di dunia. Kita akan tunjukkan data-data kejahatan-kejahatan yang universal, yang datanya itu terpublish, begitu. Kokolo. Jadi kenapa kita tunjukkan begini? Sebagai tamparan keras buat mereka umat Kristiani yang selalu saja membawa perilaku-perilaku Islamofob dengan tuduhan-tuduhan yang mereka tidak mampu buktikan. Nah, selalu seperti itu. Ya, jadi masih saya tunggu teman-teman yang non-Muslim. Kalau Anda ingin bertanya kepada kami akan menjawab. Kalau kalian ingin mendebat kami menunggu. Oh, dikira Bapak ngapeli ini. Di sini ada tamu MENT. Halo, selamat siang. Ini perkenalkan diri Anda. Men. Aduh, suaranya noise ya. Sorry. Pri 72. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo. Halo. Pri 72. Ini kenapa nggak nyaut Pri 72? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, kita akan lanjut dengan data-data yang kita tunjukkan sebagai edukasi biar melek mata kita semua secara realitas. Apakah tuduhan-tuduhan terhadap Islam itu dibenarkan secara data? Kita akan bongkar-bongkaran pada siang kali ini, ya. Silakan Pri 72. Kalau tidak bicara saya akan turunkan. Mic-nya sudah dibuka. Halo. Pri 72. Halo, Pri 72. Willy di mute dulu. Pri 72 suara Anda belum terdengar. Halo. Oke, Willy. Oke, saya sebelum teman-teman semua untuk ini saya tunjukin data lagi ya. Kita pakai data terus karena kita umat Islam ini pantang untuk berasumsi liar, membawakan kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, masih di dalam ranah
perlendiran ya, saya katakan ini perlendiran. Saya kembali mengambil data FIFA.co.id, 5 negara di dunia yang legalkan bisnis pornografi, ada anggota ASEAN. Oke. Pertama sekali, ini bukan mayoritas Islam, Jepang. Tahu sendiri ya, Jepang bagaimana keadaan religion di sana. Yang kedua ditempati oleh posisinya Thailand. Ya, lagi-lagi bukan mayoritas Islam. Kemudian Amerika Serikat. Wow, ini dia mayoritas agama kasih. Yang keempat, Brazil. Oh my God. Ya. Kemudian mana lagi nih? Kanada. Itu dia ya. Itu yang melegalkan ya. Ini adalah negara-negara di dunia yang melegalkan pornografi. Dan ternyata negara ini tidak didominasi oleh Muslim. Gitu. Oke, kita sudah tunjukkan beberapa data dan masih banyak data-data yang akan saya tampilkan terkait tentang perilaku para komunal. Saya tidak bisa katakan oknum. Kalau oknum itu 1, 2, 3 ya. Tapi kalau berjamaah itu namanya doyan, bukan oknum lagi. Begitu. Ya, Willy, halo, selamat siang. Halo. Halo Willy. Kenapa kalian naik ke sini hanya diam? Halo. Oke, Willy, buka mic-nya Willy. Selama ini kalian membuka Komal menuduh dengan kebencian. Kami membuka data dengan penuh kasih sayang. Itu loh. Halo Willy. Aduh, kenapa ini? Naik ke atas kepada diam ini. Jangan-jangan waktunya naik ke atas, waktunya mereka berdoa lagi. Begitu Iya naik, kayaknya. berdoa. Ya mungkin barangkali sekarang waktunya sudah ditentukan seperti umat Islam gitu loh Uni. Ya sekarang Kayak ortodok. Kristenisasi sekarang juga sudah mulai memakai Mulai iya betul. Islam. Iya Iya betul. betul. Mereka mulai pengajian ke rumah-rumah, yaitu kebaktian ke rumah-rumah. Seperti itu sudah. Ini buktinya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu is the best, makanya ditiru. Iya, betul. Aduh. Kadang-kadang inilah ya, ketika kita buka data, bongkar-bongkar data, mereka nggak mau naik ke atas. Ini yang saya selalu, kalau kita tuh lebih senang mereka naik ke atas, berbagi gitu. Bahkan kita kalau perlu kita bayar para pendetanya diskusi sama kita. Assalamualaikum. Ya, alaikum. Willy Muslim atau non Muslim? Muslim. Oke, ya silakan, brother. Iya, saya pengen menyampaikan sedikit. Kalau di Kristen yang duluan masuk surga itu kan pesundal sama pemungut cukai. Kalau di Islam ada juga golongan yang duluan masuk surga. Ya, para nabi, tepatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada golongan ahlul musibah namanya. Para umat muslim yang diberi ujian seperti kekurangan fisik, diuji dengan penyakit, dan diuji dengan kemiskinan. Itulah orang-orang yang golongan yang duluan masuk surga karena di dunianya sudah diberikan ujian, maka dibayar cash sama Allah saat di yaumul hisab. Dosanya ditimbang sangat sedikit, gitu. Sangat masuk akal dan rasional. Ya, itu bentuk keadilan Allah. Itu sangat rasional. Karena memang Taruna di mute dulu, Bang Taruna di mute dulu. Ya, itu pernah saya bahas sudut pandang terbalik dari kita yang menganggap orang-orang yang memiliki
kata kita mengatakan mereka memiliki kekurangan, sebenarnya itu adalah kelebihan. Saya katakan kenapa kelebihan, karena itu adalah justru itu privilege dari Allah kepada mereka gitu. Tidak mengizinkan mereka berdosa dengan indera yang tidak mereka miliki. Karena orang-orang yang diberi ujian, musibah itu Allah tuh sayang kepada mereka. Jadi Allah tuh selalu melihat mereka, sabar nggak mereka, ikhlas nggak mereka, ridho nggak mereka. Makanya pahalanya sangat besar bagi golongan orang-orang yang bersabar itu. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada, kita sapa dulu. Itu aja Willy ya. Terima kasih Willy. Kita diskusi lintas agama. Semoga ada kawan-kawan kita yang non Muslim bisa membantah apa yang ya. Oke, terima kasih Willy. Taruna, halo, Bang Taruna. Izin saya turunkan Bang Willy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Taruna. Halo Bang Taruna. Halo. Oke, kita buka data lagi ya teman-teman. Kita bongkar data lagi. Data masih tetap saya ambil dari fifa.co.id, negara paling banyak mengidap penyakit HIV ya. Saya masih ambil data ya, jumlah jutaan 5 negara dengan pengidap HIV tertinggi di dunia. Sekarang kita tunjukin datanya. Yang pertama itu apa? Namibia ya. Namibia ini kita lihat mayoritas agamanya. Oke. Ya, Afrika itu. Iya. Biar kita umat Islam kan harus berdata. Mayoritasnya adalah Kristen, ya. Mayoritasnya Kristen. Nah, kemudian kita lihat yang kedua setelah Namibia, Afrika Selatan. Yang selanjutnya Botswana, saya sudah cek ini Kristen juga, 60% Kristen. Lesotho, mayoritas Kristen. Eswatini, mayoritas Kristen. Nah, makanya saya bingung, klaim Roh Kudus itu mana pertanggungjawabannya? Mana pertanggungjawaban Roh Kudus yang mana ternyata mayoritas umat Kristen justru mayoritas agama di dunia, tapi mayoritasnya juga lah yang membuat melegalkan video porno, banyak membunuh, terjadi pencabulan, dan juga terjadi apa? Memiliki penyakit HIV gitu. Jadi coba saya minta teman-teman non Muslim untuk membantah data-data ini begitu, atau melakukan perbandingan. Biar kalian bisa membela iman kalian yang katanya konon punya Roh Kudus. Lanjut Kokolu, saya mau tampilkan data selanjutnya. Iya, jadi mungkin gara-gara kata-kata pesundal kali ya, data-data yang dibuka sama Uni. Karena kenapa? Di Islam kenapa bukan negara Islam yang lebih banyak, yang notabene dipojokkan dengan poligami. Artinya poligami itu istri lebih dari satu, tapi maksimal 4 ya. Nih ada batasnya nih. Nah, padahal secara logika harusnya dengan punya istri 4 itu, harusnya kalau itu penyakit menular, itu harusnya lebih banyak umat Islam gitu, karena boleh gitu kan ya. Tapi ternyata enggak. Artinya apa? Sebuah pernikahan yang dijalin di atas syariat itu enggak kena penyakit daripada pesundalan gitu loh. Jadi ini kayaknya yang kena nih gara-gara kata-kata pesundal ini kayaknya sih. Habis saya baca dari tadi katanya dapat ini ya, dapat duluan masuk surga kalau sundal itu ya, pesundal. Iya, dalam kitabnya pesundal lebih dulu masuk surga. Nah itu mungkin motivasinya itu. Makanya kenapa data yang ada itu mungkin salah satu musabab loh ya. Ini kan perkiraan gitu, bukan tuduhan atas data. Ya karena ternyata terbukti umat Islam yang poligami nggak kena. Yang kena itu biasanya yang gonta-ganti pasangan yang bukan suami istri biasanya. Oh bukan cuma HIV ya, GO juga. Belum lagi penyakit ringan yang gatal-gatal kan gitu.
Iya. Jadi kalau mau mojokin dari tadi nih, tema yang tadi juga, no, dari data-data ini juga sudah terbantahkan gitu. Makanya main data, main logika. Ya ini dengan datanya silakan. Iya, masih masalah lendir 5 negara yang memiliki PSK terbanyak di dunia. Dan yang pertama itu bukan mayoritas Islam, Thailand. Kemudian Kamboja, Kamboja, kemudian Belanda, kemudian Kolombia, Republik Dominika. Nih. Jadi seharusnya tuh negara-negara Islam yang mendominasi kalau memang Islam itu mengajarkan untuk bersundal. Seharusnya itu data-data yang saya tunjukkan dari tadi itu lebih didominasi oleh negara muslim seharusnya. Gitu. Kalau lihat dari kitabnya kan ini Pak, kan syarat untuk menikah itu mudah sekali sebenarnya. Perkawinan ya, bukan menikah. Di Bible itu kan hanya 50 sikal, memperkosa anak orang, bayar bapaknya 50 sikal, maka dia wajib anak itu jadi bininya. Tapi mereka memilih cara yang lebih murah lagi mungkin kan gitu, dengan cara sandal tadi. Kan itu dia kan. Nah, kenapa? Karena ada yang di dalam pengajaran berikutnya yang dia takut bininya nanti manggil orang lewat, karena ketika dia pergi dari rumah ada ajaran di kitabnya untuk memanggil orang yang lewat nih, untuk mengajaknya untuk melampiaskan birahi, kan ada di situ jelas kan katanya. Nah ini juga masalah nih, makanya mereka itu sering terkena penyakit karena itu ajaran di situ ada gitu ya, terutama ini kan diajarkan kepada wanita-wanitanya jadinya kan gitu, yang korbannya wanita itu semua nih ya, diperkosa, yang nggak suka pun nanti dia diperkosa, wajib dibayar orang tuanya 50 perak jadi bininya, dipaksa mau nggak mau kan itu. Atau ya itu tadi nggak suka dia, ya udah siapa yang lewat boleh manggil kan gitu. Nah ini penyakit tuh berkembang. Aturan ini pun tidak jelas, Bang. Kalau ada aturan jelas dalam keimanan mereka tuh enggak apa-apa. Jadi Makanya aku sering bilang gitu nih Pak, orang itu harusnya cek betul nggak anak bapaknya, karena bisa jadi bukan loh. Abang lihat ada stasiun TV di Amerika Serikat yang menunjukkan apakah itu anak kandungnya atau tidak. Ada satu acara tes DNA membuktikan bahwa ternyata paling banyak anak-anak di Amerika itu bukan anak kandung dari bapak yang dikonon bapaknya, Bang. Itu dia makanya. Nah, ini yang saya bilang berarti seks bebas itu merajalela. Nih, kita dari kompas.com ya. Judulnya adalah, kita lihat nih, kompas.com. Bentar. Ini judul artikelnya adalah 10 negara dengan kasus pemerkodokan tertinggi. Ya, nih pemerkodokan tertinggi. Kita lihat satu persatu, teman-teman. Saya ambil data-data yang mudah-mudah didapat aja. Denmark nomor 10, Zimbabwe nomor 9, Australia nomor 8, Kanada nomor 7, Selandia Baru, India nomor 5, Inggris dan Wales nomor 4, Amerika Serikat nomor 3, Swedia nomor 2, Afrika Selatan. Kok nggak ada Arab Saudi dari tadi? Ya. Gak bisa Pak, karena di Arab Saudi ada solusinya dengan cara poligami tadi kolo kan, karena boleh berpoligami, nafsu itu terlampiaskan dengan cara apa? Dengan wanita-wanita yang muslimah, yang memang dididik untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, kemaluannya, kan gitu. Sejak kecil sudah dididik begitu umat-umat Islam ini, dan dia bersih, mensucikan diri selalu, kan gitu. Ya, bahkan beda dengan mereka kan. dalam Islam itu bukan cuman fisik yang harus dibersihkan ya, tapi hadas. Ini sorry aja nih, tak kasih tahu bagaimana Islam itu sampai mengurus bagaimana perjimaan. Jadi kalau habis jima mau jima lagi itu suruh wudhu, itu suruh bersihkan gitu loh. Makanya penyakit menular itu nggak kena ke umat Islam. Untuk istrinya sendiri saja yang halal itu suruh wudhu dulu, habis kalau mau ngulangin, kalau kurang itu terus suruh bersihin kan gitu. Terus waktunya sholat disuruh mandi kan gitu. Jadi bersih, dijaga, nggak cuma fisik tapi juga
apa ruhiyahnya juga. Hadas ini kan berpengaruh sama ruhiyah ya. Hadas tuh kalau nggak pernah bersih itu ruhiyahnya itu jadi berat nerima kebenaran. Makanya coba-coba nih yang pada apa namanya banyak-banyak ngeyel nih, coba aja ya, walaupun bukan muslim, mandilah, niatin bersihin hati gitu. Siapa tahu habis itu terbuka hidayah kan gitu kan. Ya, jadi itu tadi ya data-data yang kita tunjukkan terkait kejahatan kriminalitas yang selama ini dituduhkan justru kepada umat Islam, bahwa katanya umat Islam mengajarkan persundalan, bahwa Islam mengajarkan pemerkodokan, bahwa Islam ajaran yang suka membunuh sana sini. Tapi ternyata setelah kita lihat data realitas konkretnya, perilaku keji yang dilontarkan kepada umat Islam justru dilakukan oleh mereka yang mengaku ajaran paling kasih gitu. Jadi saya berharap kita jangan gampang menerima kabar-kabar isu-isu, karena memang faktanya secara sejarah kebiasaan orang-orang Romawi dan Yunani itu membuat generalisir. Kenapa saya katakan begitu? Mereka membuat generalisir itu supaya mereka bisa menaikkan etnis mereka. Makanya mereka pertama sekali kata Saracen itu mereka lemparkan awalnya itu kepada orang-orang yang ada di Petra. Lalu kemudian mereka mulai meletakkan nama Saracen itu, menegatifkan makna Saracen itu kepada orang-orang yang notabene-nya adalah orang Arab, dengan mereka mengatakan bahwa Saracen itu artinya adalah umat yang barbar. Ternyata Saracen itu tidak ada kaitannya dengan kebarbaran, karena Saracen itu berasal dari Sarah, nama Sarah, yaitu Saracenit, harusnya Saracenit. Jadi mereka salah kaprah. Itu sudah pernah dikupas tuntas oleh Profesor Manahem Ali gitu. Sama seperti Israelit, ternyata Saracen itu dari Saracenit. Nah, itu yang kita terkadang tidak tahu, bahwa mereka suka mengelompokkan. Makanya mereka bilang kadrun. Itu upaya mereka untuk mengeneralisir supaya mereka memperlihatkan etnis mereka lebih bagus daripada yang lain begitu. Itu yang terbiasa yang mereka lakukan. Ya, tadi ajaran korban perkodokan di gereja kita sudah perlihatkan, pembunuhan negara-negara terkejam kita lihatkan, kemudian HIV tertinggi kita perlihatkan, pemerkodokan juga kita lihatkan. Maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwasanya klaim bahwa mereka punya Roh Kudus itu bisa jadi dusta belaka yang tidak akan pernah bisa mereka buktikan. Makanya saya selalu meminta, tolong tunjukkan secara konkret bahwa ada di antara kalian umat Kristiani yang sudah tertangkap basah apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, kita masih menunggu. Tapi kalau Islam, ada 2 berita viral di mana 2 orang muslim dan muslimah yang ketika anaknya dibunuh justru dia memeluk pelaku pembunuhannya. Ini saya kasih kalian datanya ya. Nih, dia seorang muslim dan muslimah. Satu muslim dan satu muslimah. Oke, kita sapa dulu. Bang Bejo sama Bang Ucok mungkin bantu sapa yang baru masuk biar saya buka data lagi. Iya, Assalamualaikum Mbak Suci, muslimah. Hijab kan. Coba Mbak Suci. Mbak Suci, muslim apa? Suaranya belum keluar, Mbak. Mbak Susi, muslim kah? Mana suaranya Mbak Susi? Setianingsih namanya ini di Oke, kalau enggak ada suara saya turunkan ya. Oke, ini Bang Sahar dari mana Bang? Muslim Kristen Bang? Bang Sahar, abang apa kakak ini? Harusnya Sahar, ini abang sih ya. Assalamualaikum, Islam Bang. Waalaikumsalam, ya saya lihat bentuknya gede itu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bang? Bawa aja Bang, aku monitor aja yang dosa dinaikkan Bang. Oke Bang, kalau gitu terima kasih. Kalau diturunkan dulu nih Pak Muslim. Oke. Ya Kokolo, mungkin sebelum saya tampilkan data lagi. Jadi tadi kan sampai disebut kadrun. Kenapa sebut kadrun? Mungkin karena salah satunya mereka sering nyebut domba sih.
Jadi biar kerasa sebutan hewan juga gitu. Jadi cari-cari. Mau menyamakan ya. Mungkin dicari-cari mungkin juga gitu loh. Mungkin Bisa jadi. biar sama, nggak cuman mereka saja yang disebut domba. Saya sendiri dulu waktu Kristen bingung, ngapain saya disebut domba ya gitu. Kayak gitu, saya kan manusia gitu. Akhirnya lahirlah yang namanya bandot. Waduh. Ya, nih kita kasih data lagi nih Koko. Jadi ini saya ini orang yang suka mengumpulkan data untuk nabokin mereka di tuduhan. Nah, ini pernah viral ini. Kisah ibu yang peluk dan maafkan pembunuh anaknya ini sempat viral ini. Beliau ini seorang muslimah. Ini yang wanita dulu nih ya. Bukannya marah, ibu ini peluk dan doakan pembunuh anaknya saat di pengadilan, dan dia seorang muslimah. Ya. Dan luar biasa. Kalau kita bicara tentang Kristen, ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, saya belum pernah lihat itu ada bukti-bukti otentik orang Kristen yang ditampar pipi kiri kasih yang kanan lagi, padahal ajarannya begitu. Ini ya, ini anaknya dibunuh, tiba-tiba dia tidak, ini malah dia peluk di pengadilan itu. Nah, ini yang perempuan nih. Bagaimana dengan muslimnya? Muslimnya juga ada viral juga kemarin itu. Mengharukan pria muslim Amerika Serikat peluk dan ampuni pembunuh anaknya. Ini dia. Nah, di Kristen ada nggak kayak gini? Di Kristen ada nggak kayak gini? Gitu. Ini baru ajaran kasih sesungguhnya, guys. Ya, implementasinya ini baru yang terdata. Bagaimana yang tidak terdata? Karena kami ada dalilnya. Ya, kami ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Kisos. Kisos itu bukan hanya harus membalaskan kematian dengan kematian, tapi boleh meminta denda. Begitu. Tapi kalau kami maafkan, maka selesai. Allah akan ampuni. Tapi keadilan Allah tetap harus ditegakkan. Apa itu kafarat? Kafarat itu kan berlaku. Akan berlaku terus. Beginilah umat Islam. Konsep keselamatan Islam itu adil. Bukan suka-suka Tuhan kalian aja. Ya, seperti yang saya katakan. Nah, begitu. Jadi buat teman-teman non-Islam yang memang sudah punah sepertinya, karena ya itu tadi, banyak kali yang mu'alaf, hampir setiap hari. Tadi malam Bang Zuma membantu memandu mu'alaf lagi. Sedangkan saya yang perempuan aja, alhamdulillah, wanita-wanita yang saya pandu saja di TikTok ini sudah ada beberapa. Artinya apa? Seminim-minimnya ilmu kami, insya Allah akan ada orang-orang berpikir yang masuk ke Islam karena mendengarkan diskusi lintas iman. Tapi adakah orang yang masuk Kristen karena mendengarkan diskusi lintas iman? Gak ada. Ngakunya apa? Ketemu Yesus. Saya ketemu Yesus di kamar mandi, digendong, diangkat. Saya ketemu Yesus ketika saya sedang di Mekah. Naik haji Tuhan lu. Ngapain Tuhan lu masuk Mekah? Dan itu kok naik haji udah Yesusnya itu. Iya. Ya, ini nih ketemu Yesus nih. Nih saya tunjukin data deh. Ketemu Yesus lagi umroh. Nih, jadi ini loh. Nah, ini yang bahaya nih gini nih. Kalau Tuhan mirip manusia nih susah kita bedain mana Tuhan mana manusia. Saya takut nih sosok mirip Yesus muncul di kamar mandi seorang perempuan. Ini kalau saya jujur aja saya bilang nih. Saya pernah bilang nih, pernah ada jemaat Kristen berdoa di typing saya, semoga Unyadipa didatangi Yesus dan dijamah Yesus. Saya bilang, tolong bilang sama Tuhan kalian kalau emang dia mendengarkan kalian. Kalau datang ke kamar saya, jangan pas saya lagi nggak pakai baju, saya tampar dia. Iya, jujur aja nih, nggak peduli mau Tuhan mau nggak terserah deh. Kalau tiba-tiba dia muncul di hadapan saya pas saya lagi nggak pakai baju, ya saya tampar. Enak aja datang-datang liatin saya lagi nggak pakai baju, mentang-mentang dia Tuhan, suka-sukanya aja hidup, nggak bisa lah. Nah, dalam Islam bagaimana? Jangankan ya, Allah malu kepada orang yang memiliki rasa malu. Malaikat tidak akan melihat aurat wanita. Nah, ini Islam, adabnya Islam. Kami punya hak. Tapi Tuhan kalian bisa muncul di kamar mandi wanita ini. Bisa-bisanya nih. Tuhan main gendong nih, ada juga nih Tuhan menggendong orang nih, ada aja nih. Nah, itu tadi data yang ditampilkan Bang Ucok tadi itu Neripa ya. Yang tadi dari podcast dari artikel tadi tuh. Ini kenapa? Karena sejak kecil ya anak itu tidak diberitahukan tentang identitas dia sebagai jenisnya berbeda, laki-laki perempuan, tidak tahu tentang auratnya. Dan bapaknya, orang tuanya juga
memang tidak dididik untuk bermoral. Karena ada contoh dalam Bible-nya mungkin ya, yang nabi mereka fitnahkan ya untuk tidur dengan anaknya, anak gadisnya. Kan itu kan. Mungkin ini jadikan modal sebagai bahan untuk mempengaruhi anak, bisa jadi kan gitu antaranya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih harusnya teliti ya, apakah dari sana tuh. Kan ada di kitabnya. Oh iya jelas. Ya Ya, kan? kita nggak sembarangan. Anak-anak itu tidak tahu bahwa auratnya itu ada, harus ditutupi. Akibatnya apa? Orang tuanya bisa aja melihat itu, ya kan? Apalagi moralnya tidak terdidik kan gitu. Iya, coba Bang bayangkan ini. Saya jujur ngeri-ngeri sedap saya. Awalnya wanita ini girang mengaku hamil anak Yesus katanya. Jadi saya jujur aja saya bilang ya, andai ada seorang pria tampan mengaku Tuhan di hadapan saya, pas saya lagi di kamar mandi ya kan, lagi di kamar sendiri gitu ya, saya tampar, wallahi nggak peduli saya tampar. Mengaku Tuhan ya kan. Pertama dia laki-laki, saya tampar dulu. Kedua ngaku Tuhan, saya tampar lagi, lebih parah lagi. Tahu kau Tuhan? Udah tahu kau Tuhan, kau masuk pula ke kamar saya. Harusnya hargai privasi saya sebagai manusia. Tuhan enak-enaknya aja masuk ke kamar orang. Ya, jujur saya nggak melecehkan Tuhan yang umat Kristen ya. Saya bilang, kalau ada laki-laki masuk ke kamar saya, mengaku Tuhan, saya tamparnya bolak-balik. Iya, apalagi sempat menjamah saya. Saya jangankan Tuhan lah, ya saya aja nggak pakai baju lewat depan saya, dia jamah saya tampar, betul. Nggak takut saya, itu hak saya sebagai manusia hidup, gitu. Ya, assalamualaikum Bunda Rahma. Halo Moza, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengku Bunda. Lanjut. Bang Bejo. Lanjut. Masih buka. Oke, saya pamit dulu ya semuanya. Saya cuma mau silaturahmi aja, mau sholat dulu lah. Siap, brother. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Musa. Nggak, saya jadi ketawa ini soalnya saya baru dari belakang kamar mandi. Kenapa Yesusnya ketemu kamar mandi? Di kamar mandi dengan wanita kok, bukan laki-laki ya? Itulah. Jadi kalau kita bicara, ternyata wanita-wanita yang mengaku dihamili Yesus itu bukan ada di Indonesia aja ternyata. Banyak ternyata ada. Inilah konsekuensi kalau Tuhan manusia kok. Kalau konsekuensi Tuhan manusia, banyak orang yang merasa punya privilege, akhirnya apa? Mengaku dihamili Tuhan. Nah, jadi kalau mereka marah, orang Kristen marah, nggak bisa marah karena Paulus juga pernah mengaku bertemu Yesus. Apakah menutup? Ya untung aja Paulus waktu itu bukan perempuan ya. Dan memang realitasnya Yesus bisa menghamili nggak loh? Mohon maaf, dia lelaki normal kok. Nah, remaja di DR Pil mengaku hamil dengan Yesus Kristus. Wah, kan? Nah, ini gimana ini? Ini enak ini kalau punya anak Tuhan ini. Apa nggak jadi istri Tuhan ini? Ngeri ini. Ini konsekuensi kalau Tuhan itu datang turun naik suka hatinya aja. Makanya maha suci Allah dari prasangka kotor ini ya. Maha suci Allah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, saya mendengarkan fitnah orang bahwa Allah punya anak saja, itu aras Allah itu bergoncang itu. Apalagi mengaku dihamili Tuhan. La ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aduh. Ngeri-ngeri sedap ini bahasan. Tadi saya bongkar-bongkar data nih. Ada aja yang saya temukan. Ini lagi nih. Saya didoakan terus kalau semoga Unriva dijamah Yesus. Saya bilang sama Tuhan kalian, ngejamah saya jangan sembarangan. Tiba-tiba saya lagi nyantai, lagi baca buku, dijamah-jamah, saya tampar, saya smackdown. Saya karate, walaupun saya nggak bisa karate. Tiba-tiba ngejamah saya, dicoel-coel saya, kan ya nggak bisa lah. Hai. Cek. Assalamualaikum. Unik. Lanjut Bang Uco. Ada Bang Bejo ini, Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengar cerita barusan ini apa di punya anak apa gitu dari Yesus atau di itu. Remaja mengaku dihamili Yesus. Aku ingat Unik itu kan banyak Buffet juga pernah dulu di channelnya bulu-bulu gitu pernah satu kali Unik naik ke StreamYard-nya bulu-bulu kan, ingat nggak Unik?
Ya, ada videonya itu. Namanya Handayani kalau nggak silap ya. Iya, ini ada videonya nih. Terus aku tanya, aku gini. Jadi teman-teman dulu waktu kita belum nge-TikTok, kita tuh kan intensnya itu di YouTube. Jadi Manu Bulu itu selalu menampilkan murtadin. Salah satu murtadinnya adalah Handayani. Lalu dia menangis sambil terseduh-seduh, yang keluar bukan air mata tapi ingus ya. Ingusnya meleleh-leleh. Saya bertemu Yesus pakai kolor, kakinya kotor, kata dia kan. Nah, jadi ketika dia kembali lagi di YouTube Manu Bulu, saya masuk ke StreamYard itu. Kalau nggak salah ini videonya, saya coba cari ya. Dia bilang begini, saya masuk, halo Kak Andayani, itu benar Kak Andayani ketemu Yesus pakai kolor? Nah, kan gitu. Saya tanya. Saya hanya ingin jawab iya kan, karena saya mau ngasih tahu kotor kakinya. Iya. Wah, kalau saya mandiin itu. Kan enak, bisa mandiin Tuhan kan, gitu. Ini saya kasih data, saya perlihatkan dulu videonya ya guys. Itu YouTube Bang Zuma juga ada kalau nggak salah dulu tuh. Astagfirullah. Gitu. Uni Rifa bertanya tentang Yesus kalau nggak salah tuh. Manu Bulu marah-marah waktu itu Bang Uco ya. Aku paling suka yang naik. Ada dua tuh, Cok. Nah, kalau nggak Uni Rifa yang naik, satu lagi satu. Aku suka kali kalau dua itu. Bocah ya. Dan karena lucu, karena marahnya Bulu-Bulu jadi lucu dia. Ternyata sadar gitu ya, bahwa dia sendiri sebenarnya sudah ini, kesaksiannya itu sudah menghujat Tuhannya sendiri kan, sadar dia. Maka waktu Uni Rifa nanya langsung marah. Manu Bulunya marah dia. Ada di Al Ayubi channel itu. Bentar, aku lagi cari di Al Ayubi channel itu. Iya ya. Di YouTube Manu Bulu juga masih ada, tapi udah jauh kayaknya. 3 tahun lalu apa 4 tahun lalu itu? Iya, 3 tahun lalu. Iya. Nyawa itu kasus kemarin banyak yang dibuang Bang Cok. Video-video. Oh iya. Nih. Bentar saya tunjukin. Lucu teman-teman, cari aja itu, ada itu di YouTube itu. Di Al Ayubi channel itu. Enggak, yang lucunya itu kok selalu ketemu wanita itu loh. Ada laki-laki yang digendong. Oh ada. Oke, ada laki-laki nih. Nah, digendong Yesus ke kamar mandi, enak loh. Kayak tak gendong tuh, digendong Yesus ke kamar mandi. Ada itu laki-laki. Kok bisa-bisanya lah, ini ada nih, ini nih. Ini dia, saya tunjukkan. Dia ngakunya muslim, murtad dia. Bentar, kita tunjukkan. Saya tuh pakai data tuh, kadang baca-baca tentang Kristen tuh jiwa saya tuh meronta-ronta terkadang gitu. Kalau memang Tuhannya suka main gendong-gendongan gitu kan, ya Mbak Mikana itu pengen digendong kayak gitu. Di mana itu datanya? Bentar ya guys. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan itu sering dilontarkan mereka para polemikus polikardus dari kalangan Kristen gitu. Aduh, ini handphone, ini pula lagi handphone aku hang. Gara-gara liatin data-data itu kayaknya Bang Ucok. Yang pacaran sama Yesus ya ada tuh, kayak Niken dulu kan. Si Niken pacaran sama Yesus. Ya. Sampai dibikin loh foto-fotonya dia pelukan sama Yesus. Biasa begitu hal. Tapi kan memang istilah dalam Kristen itu hubungan dengan Tuhan itu hubungan intim. Rekan sekerja atau hubungan. Iya. Gitu ya. Di jamah gitu-gitu kan memang ada. Nih dia digendong Yesus ke apa? Nih saya tunjukin dulu. Nih. Ke kamar mandi malahan lagi laki-laki ini. Nih. Saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi. Astagfirullah. Enak kali lah digendong Tuhan ya. Demi apa? Coba kayak gitu. Mana Bulu ini lucu-lucu loh kesaksiannya. Mana nih? Mana nih? Tunggu ya.
Muslim mana nih? Ketemu Tuhan. Manuk Bulu ketemu Tuhan itu dia bilang memasukkan jari tengahnya ke lubang tangan Tuhan, ada nggak Bang nonton? Nyapkas ya. Ketemu Yesus. Aduh. Nih. Ini wanita Kristen nih. Ada aja. Nih ya. Nih, ini dia yang ketemu Yesus pakai kolor. Ya. Itu orang yang ketemu Yesus pakai kolor ya, guys. Nah. Nih. Ini diajak jalan-jalan sama Yesus lagi ke neraka. Aduh, wisata adrenalin ke neraka jahanam. 4 kali lagi jalan-jalan. Pertanyaan saya, bawa makanan nggak mereka itu ke neraka? Nah, ini Yesus lagi umroh. Ketemu Yesus lagi umroh. Anak Ustadz 5 kali melihat Yesus secara nyata. Yesus milih yang cewek cantik aja. Ke saya dong datang. Kurang cantik apa aku coba? Nah, apa itu? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Iblis. Muslim hafal Quran menemukan kebenaran Yesus saat naik bus. Dia naik bus lagi Yesus. Apa bacaannya kacau itu? Iya. Aduh ya Allah. Aku melihat Yesus. Nah ini orang mata orang kayak gini lihat Yesus. Ini yang baca surat Al-Quran yang belepotan kemarin. Kenapa harus dia yang harus lihat Yesus? Kenapa nggak Gus Dur aja gitu? Mahatma Gandhi gitu. Apa manfaatnya orang ini bagi peradaban? Kenapa itu yang lihat Yesus itu bukan Isaac Newton gitu? Atau presiden-presiden yang ada di seluruh negara biar bertobat semua negara? Kenapa harus orang ini? Apa dia ilmuwan? Ini lagi. Astagfirullah. Muslimah Lampung berdialog langsung. Aduh. Saat sholat tahajud Yesus begadang ya. Ada aja. Ini Tuhannya orang Kristen ini kayak gak ada kerjaan tahu. Orang lagi sholat tahajud didatangin. Astagfirullahaladzim. Kan tengah malam. Iya malam-malam cewek-cewek didatangin ini. Kabar juga itu kan cewek. Aduh. Saya ngakak denger Uni ngakak. Iya kok. Enggak gini, ini kita realitas aja yang kita bahas. Ini kenapa perempuan-perempuan malam-malam ditemuin sama Yesus? Maksud Yesus tuh apa gitu loh. Terus kenapa saya nggak didatangin? Kurang cantik saya gitu. Jadi kalau saya nggak cantik itu Yesus nggak datang. Nah mana nih? Bukan dari Pak Yesus takut tanya isi Bible, takut. Oh dia takut didebat sama saya mungkin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat.
Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.